dasar kepemimpinan. Dengan metode pelaksanaan ini, kita berharap program PPG Prajabatan dapat menghasilkan guru-guru masa depan yang profesional dengan lulusan yang unggul, kompetitif, berkarakter, serta cinta tanah air. Untuk itulah, program ini dibuka dengan seluas-luasnya. Di tahun 2022 ini, PPG Prajabatan dibuka dengan kuota 40.000 calon peserta dan dengan biaya pendidikan dibebaskan selama 2 semester. Pendaftaran PPG Prajabatan tahap pertama telah dibuka untuk 17 bidang studi prioritas dan telah dilaksanakan pada tanggal 1 Juni sampai 15 Juli 2022 yang lalu. Sedangkan untuk PPG Prajabatan tahap kedua, pendaftaran dibuka pada tanggal 26 Agustus hingga 26 September 2022 yang akan datang. Jadi, jangan sampai lupa mendaftar dan berpartisipasi pada program PPG Prajabatan tahun 2022. Kini saatnya generasi muda untuk ikut berkontribusi bagi perbaikan-perbaikan pendidikan di Indonesia, bagi transformasi pendidikan Indonesia. Ayo jadi guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Rahayu. Terima kasih Bapak Direktur Jenderal atas paparan yang disampaikan. Baik Bapak Ibu sekalian dan sahabat PPG, selanjutnya adalah paparan yang akan disampaikan oleh konsultan pendidikan kepada Ibu Dr. Ice Khadijah MA, dipersilahkan. Mohon maaf Ibu Ice, masih mute Ibu. Ya, apakah suara saya cukup jelas? Jelas Ibu Ice. Jelas ya? Oke. Selamat sore teman-teman dari guru penggerak. Yang saya hormati Bapak Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, kemudian Bapak Direktur PPG, kemudian Kepala Pokja Pak Romi, dan teman-teman yang hadir pada siang hari ini. Tagline, yuk jadi guru bukan main-main. Tagline ini adalah mengajak kita semua untuk berbakti kepada negara dan kehidupan manusia. Saya sendiri telah menekuni bidang pendidikan lebih dari 40 tahun dan tetap menikmati dan tetap merasa kaya dalam bukan dalam arti material tetapi kaya karena hidup memberikan bersama-sama orang lain dan bersama-sama berkembang, bertumbuh untuk memajukan budaya, peradaban manusia di atas bumi. Nah, pada siang hari ini saya ingin mengajak teman-teman untuk mengabarkan kepada teman-teman para lulusan dari perguruan tinggi, baik keguruan maupun non keguruan, untuk bersama-sama bergabung melanjutkan pendidikan profesi guru prajabatan untuk kemudian nantinya menjadi guru profesional. Untuk menjadi guru profesional memang harus melewati proses yang membuat kita nyaman, yang membuat kita senang. Kesenangan seorang guru, saya buktikan sendiri, kesenangannya adalah ketika kita merasa anak-anak atau orang lain yang belajar dari kita mendapatkan manfaat untuk kehidupannya. Nah, pada siang hari ini izinkan saya untuk berbagi tentang apa itu pendidikan profesi guru prajabatan, terutama yang ditawarkan untuk gelombang 2 saat ini oleh Kemdikbud dan yang nantinya akan diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Nah, ini adalah tagline-nya ya. Tagline-nya harus diingat nih. Yuk jadi guru, yuk jadi guru, yuk jadi guru. Nah, lantas kenapa untuk menjadi guru harus melewati proses pendidikan profesi guru?
karena memang guru adalah profesi dan ini telah menjadi amanat Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005 bahwa ini merupakan tonggak titik balik ya menurut saya, titik balik diakuinya profesi guru sebagai profesi sebagaimana sejajar dengan profesi-profesi lainnya. Itulah yang dimaksud dengan legitimasi profesi guru. Jadi legitimate sejak tahun 2005. Nah, Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 mengatur tentang profesionalitas guru serta kesejahteraan guru. Jadi kalau salah paham aja ya. Nah, dengan adanya standar profesionalitas inilah harapannya negara dapat meningkatkan mutu pendidikan Indonesia dan pemerintah mengapresiasi profesionalitas guru yang telah dilaksanakan dengan memberikan kesejahteraan melalui tunjangan profesi guru. Bapak dan Ibu yang hadir di ruang Zoom pada sore hari ini, sebagian besar dari kewajiban negara untuk membangun rakyatnya ada di tangan kita semua para pendidik. Di pojok-pojok kelas itulah anak-anak generasi bangsa dididik untuk menjadi untuk menjadi warga negara yang memiliki nasionalisme yang baik, nasionalisme yang dapat ditunjukkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Jadi itulah sebabnya guru itu perlu profesional. Perlu profesional karena guru adalah tonggak peningkatan kualitas peradaban manusia. Nah, sekarang mari kita lihat apa itu PPG, pendidikan profesi guru. Itu jawaban singkatnya. Nah, pendidikan PPG adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah pendidikan sarjana atau sarjana terapan untuk mendapatkan sertifikat pendidik. Jadi kalau tadi di kolom chat ada yang bertanya, apakah ini hanya untuk kelulusan dari perguruan tinggi negeri? Tidak tentunya. Perguruan tinggi manapun lulusannya mempunyai hak untuk mendaftar. Yang penting kompetensi dan kualifikasinya memenuhi syarat. Nah, nanti akan ada persyaratannya. Nah, kemudian PPG pendidikan profesi guru ini dilaksanakan oleh lembaga pendidikan tenaga kependidikan atau LPTK yang ada di universitas-universitas di seluruh Indonesia. Bukan semua universitas tetapi berbagai universitas di seluruh Indonesia. Nah, di sini ada dua jenis PPG sementara ini. Saya yakin nantinya tidak akan ada lagi dalam jabatan ketika nanti sudah terpenuhi semua guru, sudah profesional, hanya akan ada satu PPG, yaitu pendidikan profesi guru, tanpa dalam jabatan, tanpa prajabatan. Tapi sementara ini masih ada dua ya, ada yang prajabatan, ada yang dalam jabatan. Kalau yang prajabatan adalah yang tadi saya jelaskan, adalah para lulusan dari sarjana atau sarjana terapan, sedangkan PPG dalam jabatan yang selama ini dilaksanakan adalah diberikan kepada guru yang belum tersertifikasi. Jadi mengikuti PPG untuk mendapatkan sertifikasi. Nah, kemudian bagaimana dengan PPG prajabatan yang siap tinggal landas saat ini? PPG prajabatan ini dilaksanakan mulai tahun 2013 sebenarnya ya, berdasarkan Permendikbud 87 2013 tentang pendidikan profesi guru prajabatan. Jadi memang sudah dilaksanakan 2013. Perkara pelaksanaannya bagaimana? Nanti boleh dicari beritanya. Nah, kemudian tujuannya apa? Menyiapkan calon-calon guru untuk memperoleh sertifikat pendidik sebagai syarat pengangkatan jabatan guru
pada satuan pendidikan. Nah, kemudian berikutnya dilaksanakan sesuai dengan aturan standar pendidikan guru Permenristek-Dikti nomor 55 tahun 2017. Jadi ada transformasi di tahun 17 untuk pendidikan profesi guru prajabatan. Nah, apakah visinya PPG Prajabatan? Sebetulnya di sini disebut model baru ini karena sebenarnya kita ingin memberikan sense of perubahan gitu ya, bahwa visinya adalah mewujudkan keseimbangan, bukan hanya memberikan sertifikasi kepada yang belum tersertifikasi, tetapi lebih utama visi dari PPG Prajabatan ini adalah mewujudkan keseimbangan kebutuhan dan pemenuhan guru secara kuantitas maupun kualitas. Nah, yang saat ini terjadi, ini ada 27.935 lulusan PPG Prajabatan. Sedangkan guru yang pensiun pada tahun 2022 ada 77.124. Ini defisitnya hampir 50.000 ya, hampir 50.000. Nah, kalau kita menunggu PPG Prajabatan satu persatu, ini nanti akan terpenuhinya nggak tahu tahun kapan, mungkin 2050 barangkali ya. Nah, oleh sebab itu ada transformasi, ada sedikit perubahan untuk model yang baru, yaitu untuk mewujudkan keseimbangan kebutuhan dan pemenuhan guru. Ini digambarkan dalam visualisasi ini, guru baru dan lulusan PTG ini adalah yang mengikuti, dan kemudian di sini guru yang pensiun dengan menggunakan pola PPG Prajabatan yang baru diharapkan nanti makin hari makin seimbang, baik secara kuantitas maupun secara kualitas. Nah, lalu arah kebijakannya. Mari kita lihat perubahan yang terjadi. Kenapa perubahan ini perlu kami tunjukkan kepada teman-teman agar supaya bisa memberikan motivasi kepada teman-teman yang berpotensi untuk mengikuti program PPG Prajabatan ini. Nah, arah kebijakannya PPG Prajabatan model yang baru yaitu 2017 kemarin, perencanaannya PPG Prajabatan dilakukan tanpa mempertimbangkan kebutuhan guru. Pokoknya masuk aja PPG Prajabatan. Nah, kemudian keselarasan rekrutmen dari seleksi hingga induksi. Nah, lulusan PPG Prajabatan tidak memiliki kepastian direkrut menjadi guru. Ya, saya ulang, ini adalah arah kebijakan PPG Prajabatan model baru yang regulasinya ditetapkan pada tahun 2017 ya. Nah, dan yang sekarang sedang terjadi. Nah, guru baru masih perlu mengikuti pendidikan profesi guru karena PPG tidak menjadi syarat dalam rekrutmen guru. Jadi banyak guru yang sudah menjadi guru tetapi belum pernah mengikuti PPG. Nah, oleh sebab itu akhirnya jumlah peserta PPG dan dalam jabatan semakin hari semakin banyak, tak akan ada habisnya. Nah, program induksi guru pemula tidak dilaksanakan. Nah, kemudian program praktek lapangan atau clinical practice tidak memiliki relevansi yang kuat dengan konteks mengajar guru pemula. Kenapa? Karena praktek mengajarnya bukan di tempat, bukan di sekolah di mana mereka akan mengajar. Nah, kemudian tidak terjalin sinergi yang optimal dalam rekrutmen guru baru. Jadi sementara itu antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan universitas serta sekolah belum melakukan persetujuan. Jadi contohnya misalnya di suatu daerah ada yang jumlah gurunya melimpah
surplus dan tidak mendapatkan tempat yang tidak mendapatkan cukup sekolah karena tidak ada perencanaan bersama. Nah, sedangkan di daerah yang lain kekurangan jumlah guru yang besar. Nah, pada arah kebijakan baru yang saat ini sedang diimplementasikan adalah PPG Prajabatan yang mana baru dimulai gelombang pertama ya sudah lewat dan yang saya tawarkan ini adalah gelombang kedua. Ini PPG Prajabatan dilakukan berdasarkan kebutuhan guru. Jadi kalau kebutuhan gurunya tadi 50.000, maka PPG Prajabatan ini menyasar mestinya 50.000 calon guru gitu ya. Nah, lulusan PPG Prajabatan memiliki kepastian direkrut karena penerimaannya itu berdasarkan analisa kekurangan guru di mana dan jumlahnya berapa. Guru baru adalah lulusan pendidikan profesi guru yang nantinya sudah tidak perlu lagi mengikuti PPG dalam jabatan karena sudah lolos dari prajabatan. Nah, bagaimana dengan induksi guru pemula? Induksi guru pemula terintegrasi dengan PPG karena nantinya praktek lapangannya itu ada di sekolah di mana mereka akan mengajar. Program praktek lapangan dalam PPG Prajabatan ini memiliki relevansi yang kuat karena dilakukan di sekolah tempat mengajar guru pemula akan ditugaskan. Jadi misalnya seseorang ada di ND, kemudian dia mengikuti PPG Prajabatan. Nah, pada saat prakteknya dia akan ditempatkan di sekolah di mana dia nanti akan mengajar. Sehingga proses induksi, proses pengenalan terhadap sekolah di mana dia akan mengajar langsung dilakukan pada saat PPL tersebut. Nah, semua pemangku kepentingan bersinergi dalam perekrutan guru baru. Jadi pemerintah pusat, pemerintah daerah, universitas, dan sekolah bersinergi, menghitung, menganalisa kebutuhan guru dan apa yang bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan guru di sekolah atau di wilayah masing-masing. Jadi terstruktur, terhitung sehingga nantinya tidak ada lulusan PPG yang tidak mendapat tempat mengajar, yang tidak mendapat pekerjaan. Lantas bagaimana dengan kerangka desainnya? Nah, kerangka desain PPG Prajabatan ini adalah diawali dengan tes masuk, ujian masuk ya, kemudian orientasi, di sini semester 1 blended learning ya, sinkronus asinkronus. Kemudian di semester 2 juga blended, kemudian tes B kelulusan program, kemudian tes C kelulusan sertifikasi. Jadi kelulusan program ini berorientasi pada isi mata kuliah yang sudah dilewatin. Nah, sedangkan tes C adalah kelulusan untuk tujuan sertifikasi. Nah, berapa jumlah mata kuliah atau SKS yang harus diselesaikan? Jumlah SKS yang harus diselesaikan ada 33 SKS dari mata kuliah inti, 4 SKS dari mata kuliah selektif, dan 2 SKS dari mata kuliah elektif. Pelaksanaannya itu ada LPTK bermitra dengan perguruan tinggi non-LPTK, LPTK bermitra dengan institusi atau yayasan pendidikan. Jadi ini nanti tidak murni hanya LPTK saja yang menyelenggarakan, tetapi bisa bermitra dengan pihak lain yaitu non-LPTK atau institusi yayasan pendidikan. Nah, pastinya pendukungnya adalah dosen, instruktur, guru pamong, guru mitra, dan masyarakat. Prinsip pembelajarannya, proses pembelajaran mengedepankan inquiry yang tadi disampaikan oleh Pak Temu dan kebiasaan berefleksi. Kenapa sih inquiry?
Kenapa refleksi? Karena inquiry adalah memicu guru untuk pertama menguatkan pemahamannya terhadap apa yang dia pelajari, pedagogi yang dia pelajari, yang nantinya akan dipraktekkan di sekolah, dan kebiasaan refleksi untuk membangun profesionalisme. Pembelajaran dirancang secara terintegrasi dan relevan antara kampus, sekolah, dan masyarakat. Proses pembelajaran menggunakan teknologi digital. Jadi kepemilikan device, di alat digital dan koneksi menjadi bagian penting. Nah, sedangkan asesmennya berupa penugasan individu, kelompok, jurnal refleksi. Jurnal refleksi ini bukan sekedar menuliskan apa yang dipelajari, tetapi bagaimana dirinya, bagaimana seseorang menghayati apa yang dia pelajari, baik umpan balik dari tamu maupun umpan balik dari instruktur, dosen, dan teman sejawat. Bentar. Nah, desain seleksinya. Ini desain seleksinya Bapak dan Ibu, tahap awal, biodata dan pengalaman. Kemudian di sini ada proses administrasi, ada CV dan esai, informasi umum, pengalaman mengajar, pengalaman pelatihan, pengalaman berorganisasi, pengalaman bekerja, aktivitas dan aktivitas hobinya apa saja. Nah, kemudian tes substantif, penugasan konten, dan tes kemampuan dasar literasi dan numerasi. Ketika sudah lolos ini, baru kemudian ikut tes wawancara. Nah, biaya pendaftaran seleksi itu 200.000. Nah, jadi mudah-mudahan ini menjadi informasi utama sebelum saya masuk kepada pada substansi. Bentar, saya minta waktu sedikit ya. Oke, saya lanjutkan dengan persyaratan umum calon mahasiswa PPG Prajabatan. Nah, ini penting nih untuk di-share kepada teman-teman ya. Persyaratan pertama tentunya warga negara Indonesia. Kalau warga negara Australia tidak boleh daftar PPG ya. Hanya warga negara Indonesia. Belum atau tidak terdaftar sebagai guru, kepala sekolah pada Dapodik maupun Simpatika ya. Jadi kalau sudah terdaftar di Dapodik tidak boleh ikut PPG lagi. Ya. Ikut PPG Prajabatan. Berusia paling tinggi 32 tahun pada Desember tahun pendaftaran. Jadi kalau ini tahun 2022 pokoknya tanggal 30 Desember belum usia 32 baru berusia 32 tahun kurang sehari boleh. Yang keempat, memiliki kualifikasi akademik sarjana S1 atau diploma D4 yang terdapat pada pangkalan data pendidikan tinggi atau terdata pada basis unit utama, unit penyetaraan ijazah luar negeri bagi lulusan perguruan tinggi di luar negeri. Jadi tadi ada yang nanya apakah cuma perguruan tinggi negeri? Tidak. Yang penting perguruan tingginya terdaftar pada pangkalan data pendidikan tinggi atau PDDikti. Nah, persyaratan yang kelima, memiliki indeks prestasi kumulatif paling rendah 3,0 ya. 2,99 enggak boleh. Yang keenam, memiliki surat keterangan sehat jasmani dan rohani diserahkan pada saat lapor diri. Yang ketujuh, memiliki surat keterangan berkelakuan baik ya. Yang kedelapan, memiliki surat keterangan bebas narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang juga diserahkan pada saat lapor diri.
menandatangani fakta integritasnya. Ini penting ya, seorang guru, seorang calon guru, nah itu integritas itu dipertaruhkan. Yang terakhir adalah mengikuti tahapan seleksi, yaitu seleksi administrasi, tes substantif, dan tes wawancara. Mudah-mudahan dalam saya menerangkan ini, Bapak Ibu bisa mencerna dengan baik informasi yang saya sampaikan. Berikutnya, bidang studi apa saja yang dibuka pada tahap ini? Bidang studi yang dibuka adalah guru kelas SD, bahasa Indonesia, matematika, pendidikan luar biasa, pendidikan jasmani dan kesehatan, bahasa Inggris, IPA, IPS, PPKN, sejarah, ekonomi, geografi, sosiologi, biologi, kimia, fisika, bimbingan dan konseling, serta seni budaya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 18 bidang studi yang dibuka. Ayo, yang lulusan dari jurusan-jurusan ini, yang latar belakangnya pelajaran-pelajaran ini, ayo segera siap-siap untuk mendaftar PPG Prajabatan. Selanjutnya, bagaimana struktur PPG, struktur kurikulumnya? Struktur kurikulumnya terdiri dari mata kuliah inti. Mata kuliah inti ini merupakan mata kuliah yang wajib diambil oleh mahasiswa dan harus lulus sebagai bagian dari pemenuhan syarat kelulusan program PPG Prajabatan. Jadi kalau ada mata kuliah yang nggak lulus di mata kuliah inti, berarti harus mengulang, ya. Berarti harus mengulang. Sorry. Oke. Kemudian yang kedua adalah mata kuliah selektif. Nah, mata kuliah selektif ini merupakan mata kuliah yang dipilih oleh mahasiswa dari sejumlah pilihan yang disediakan oleh LPTK. Mata kuliah pilihan selektif berasal dari daftar mata kuliah pilihan program PPG LPTK menentukan mana yang bisa dipilih oleh mahasiswa. Kemudian mata kuliah elektif. Mata kuliah elektif ini merupakan mata kuliah yang dipilih oleh mahasiswa dari mata kuliah pilihan program PPG Prajabatan yang ditetapkan secara nasional atau dari mata kuliah yang ditetapkan oleh perguruan tinggi secara mandiri. Misalnya di perguruan tinggi itu karena posisi perguruan tinggi dari wilayah lautan, ya misalnya seperti Kepulauan Maluku, NTT misalnya, maka ada kampus yang memilih mata kuliah elektifnya itu kemaritiman misalnya. Nah itu boleh, ya. Nah ini struktur kurikulumnya. Nah, mata kuliah intinya apa saja yang 33 SKS itu? Di situ ada filosofi pendidikan Indonesia. Nah, ini kalau saya perhatikan, filosofi pendidikan Indonesia ini bukan teori filosofi pendidikan Indonesia, melainkan bagaimana filosofi pendidikan Indonesia ini menjiwai, menjadi ruh di dalam proses guru mengajar, di dalam pendidik menyelenggarakan proses pendidikannya. Jadi bukan teori filosofi pendidikan Indonesia, ya, tetapi bagaimana filosofi pendidikan Indonesia menjadi warna di dalam proses mendidik kita. Kemudian pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Ini mata kuliah ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mampu memahami latar belakang peserta didik. Kenapa? Karena kalau kita lihat dalam penyelenggaraan pembelajaran yang efektif itu
hanya akan terjadi jika guru memahami latar belakang peserta didiknya dan pembelajarannya. Tanpa tahu itu, maka kita tidak akan bisa melakukan intervensi secara efektif. Kemudian, prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif. Kemudian 1 dan 2, pembelajaran sosio-emosional. Apa sih pembelajaran sosio-emosional ini? Pembelajaran sosio-emosional ini adalah bagaimana seorang guru menguatkan kompetensi kepribadian dan kompetensi sosialnya di dalam proses belajar mengajar. Kemudian seminar pendidikan ini bukan kumpulan refleksi selama proses pembelajaran. Kemudian ada proyek kepemimpinan, kemudian praktek lapangan. Ya, ini 33 SKS yang wajib harus lulus. Ini tidak boleh ada yang tidak lulus. Nah, bagaimana dengan mata kuliah selektif? Nah, di sini ada 12 mata kuliah selektif yang bisa dipilih oleh mahasiswa atau dipilih oleh kampus. Ya, ini ada literasi dalam lintas mata pelajaran, literasi dasar. Literasi dasar ini hanya berlaku untuk bidang studi PGSD dan PG PAUD. Teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran, pengantar pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus, perancangan dan pengembangan kurikulum, pembelajaran berdiferensiasi. Ini saya paling senang nih pembelajaran berdiferensiasi ini, karena ini adalah keterampilan yang sebenarnya wajib dimiliki oleh setiap guru, karena nggak ada dalam kita mempunyai siswa yang kemampuannya latar belakang sosioemosionalnya sama, kecuali kita ngajar robot. Nah, ini makanya ini kalau saya ini idola bank pengajaran dan pembelajaran daring dan bauran, design thinking, computational thinking, pendidikan, perspektif sosiokultural dalam pendidikan di Indonesia berlaku unik. Kenapa ada bahasa Inggris untuk guru? Karena nantinya pada satu ada 19 SKS, semester 2 ada 20 SKS. Ya, di sini ada selektif, ada elektif. Di sini belum ditulis nama mata kuliahnya karena nanti tergantung apa yang dipilih. Nah, pembelajarannya bagaimana? Pembelajaran didesain untuk menghubungkan pengetahuan yang Bapak Ibu punya tentang mata pelajaran dan keterampilan yang diperoleh baik dalam perkuliahan di kampus maupun praktek di sekolah. Nah, ini penting Bapak dan Ibu. Jadi latar belakang mata pelajaran yang Bapak Ibu tekuni pada saat S1, bidang konten yang ditekuni pada saat S1 itu nanti akan dibaurkan dengan keterampilan yang diperlukan untuk proses belajar mengajar yang nantinya akan dipraktekkan pada saat menjadi guru. Inilah yang namanya professional content knowledge. Berbagai pengalaman belajar mahasiswa didesain untuk menumbuhkan kompetensi sebagai guru profesional. Jadi tidak hanya melulu pada mata pelajaran yang diajarkan, tetapi professional content knowledge yang Bapak Ibu kuasai menjadi penting. Nah, kapan jadwal pelaksanaannya? Pendaftarannya dimulai tanggal 26
sampai 26 September tahun 2022. Webinar tata cara pendaftaran seleksi calon mahasiswa PPG Prajabatan dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 22, sudah lewat ini ya. Kemudian pengumuman kelulusan pada tanggal 5 Oktober, cetak kartu peserta dan seterusnya. Dan pengumuman jadwal wawancara tanggal 7 sampai dengan 9 November tahun 2022. Jadi kurang apa lagi, sudah jelas bahwa program PPG Prajabatan yang saat ini sedang dilaksanakan adalah salah satu bentuk transformasi untuk pendidikan profesi guru di Indonesia, yang insya Allah akan menyiapkan guru-guru profesional yang akan mendidik anak-anak generasi alfa. Anak-anak yang hidup pada era di mana ketidakmenentuan semakin tinggi, dinamika perubahan semakin besar. Nah, oleh sebab itu, supaya anak-anak kita nanti dapat berpartisipasi dalam kehidupan di zamannya, maka pendidikan profesi guru harus melakukan transformasi sebagaimana yang tadi sudah saya sampaikan. Yuk jadi guru. Nah, tadi itu adalah seleksi yang tahap 2, gelombang kedua. Ternyata ada di sini jadwal wawancara, pengumuman hasil tes, konfirmasi kesediaan, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu, ini dimulai pendaftarannya sampai tanggal 26 September. Terus pengumuman jadwal wawancaranya, ini yang penting ya. Pengumuman jadwal wawancaranya 7 sampai 9 November. Nah, wawancaranya kapan? Tanggal 9 sampai 18 November. Pengumuman hasil wawancaranya 21 November. Konfirmasi kesediaan tanggal 24 sampai 26 November, penetapan mahasiswa PPG Prajabatan 28 November, lapor diri 29 November sampai 2 Desember, orientasi mahasiswa 5 Desember, dan awal perkuliahan PPG Prajabatan 2022 gelombang 2 adalah tanggal 12 Desember. Nah, apa sih yang akan Anda dapatkan ketika bergabung dengan program PPG Prajabatan? Yang pertama, beasiswa pendidikan. Disampaikan oleh Pak Dirjen Iwan Syahril tadi, bahwa pada saat ini PPG Prajabatan adalah dibiayai oleh negara. Ya. Kemudian, jaminan penugasan sebagai guru. Tidak akan ada lagi sesudah ikut PPG tidak punya sekolah untuk mengajar. Kemudian sharing session bersama praktisi pendidikan dan sertifikat pendidik. Nah, guru adalah fondasi kemajuan bangsa. Guru itu profesi yang mulia. Kenapa profesi yang mulia? Karena tidak ada profesi-profesi lain yang luput dari sentuhan profesi guru. Sekali lagi, tidak ada profesi-profesi lain yang luput dari sentuhan profesi guru. Yuk jadi guru. Saya sudah menjadi guru 42 tahun dan menjadi guru itu menyenangkan. Saya itu kalau ditanya apa sih suka dukanya menjadi guru, saya tidak pernah tahu dukanya. Karena saya hanya tahu sukanya. Yuk jadi guru. Yuk jadi guru. Yuk jadi guru. Perhatikan link yang kami sampaikan di sini. Ada website resmi ppgkemendikbud.go.id. Ada Instagramnya @ppgkemendikbud. Kemudian ada Twitter, ada YouTube, ada TikTok, ada Facebook. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga penjelasan saya tadi cukup dapat dimengerti
dan mampu mengajak teman-teman untuk mengajak orang lain menjadi guru. Yuk jadi guru. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada Mbak Karina. Yang disampaikan Bunda Ice, 40 tahun lebih di bidang pendidikan dan masih terus menginspirasi ya Bunda ya. Izin saya mengutip kata-kata dari Bunda Ice, tidak ada profesi lain yang luput dari sentuhan profesi guru. Ayo jadi guru. Oke, baik Bapak Ibu dan sahabat PPG sekalian, tadi telah disampaikan mengupas lebih lanjut tentang PPG Prajabatan Gelombang 2. Semoga paparan dari para narasumber hari ini dapat menjawab rasa penasaran dari Bapak Ibu sekalian dan para sahabat PPG yang hadir pada kegiatan kali ini. Selanjutnya adalah sesi diskusi. Mungkin boleh dibantu tim untuk menayangkan diskusinya. Oke, saya membacakan pertanyaan yang pertama. Selamat sore, izin bertanya. Apa status kita setelah mengikuti PPG Prajab dan mengisi kekosongan guru? Guru honorer bersertifikat atau guru ASN bersertifikasi? Terima kasih. Mungkin Bunda Ice bisa bantu menjelaskan kembali. Apa jawabannya? Kira-kira ini ada beberapa pertanyaan ya. Semoga waktunya cukup untuk menjawab rasa penasaran dari semuanya yang hadir daring hari ini. Iya. Iya. Jawaban untuk ini, jawabannya setelah bersertifikasi diprioritaskan untuk menjadi ASN. Oke, baik. Terima kasih Bunda Ica atas jawabannya. Semoga yang bertanya terjawab ya. Adakah pertanyaan selanjutnya? Oke, pertanyaan yang kedua. Apakah wilayah pengabdian sama dengan LPTK yang ditentukan? Misalnya saya domisili Lampung, LPTK dapatnya di Palembang, maka wilayah pengabdiannya di Palembang. Terima kasih. Ya, kalau ini nantinya akan tergantung kebutuhan di wilayah yang paling dekat dengan tempat tinggalnya. Oke, baik. Jadi kalau misalnya domisili di Lampung, ternyata kebutuhan di Lampung tinggi, ya pasti penempatannya di situ. Oke, berarti kita tetap melihat data kekosongan guru begitu ya. Oke, semoga yang bertanya pertanyaan ini terjawab. Selanjutnya adalah pertanyaan ketiga. Apakah nantinya perkuliahan PPG Prajabatan Gelombang 1 dan 2 dilaksanakan secara terpisah atau berbarengan? Terpisah ya. Terpisah, karena gelombang 1 akan jalan duluan. Oke, berarti jawabannya terpisah ya. Semoga terjawab. 26 September orientasi. Ya. Oke, selanjutnya. Persyaratan PPG ada SKCK. Saya sudah punya SKCK, tapi tertulis untuk melamar pekerjaan. Apakah SKCK itu bisa digunakan untuk penyerahan berkas apabila lolos PPG? Bisa, asal valid ya. Jangan SKCK-nya udah 2 tahun yang lalu. Oke, berarti pastikan ya SKCK kalian valid. Jangan sampai sudah berapa tahun yang lalu. Iya. Oke, baik. Apakah ada pertanyaan lainnya? Selamat siang. Izin bertanya, apakah ada dan berapa passing grade untuk tes substantif? Wah, terkait tes substantif ini. Nanti bisa dipelajari selanjutnya ya, barangkali yang pastinya harus di atas rata-rata ya. Kalau substantif saja di bawah 6, bagaimana bisa ngajar? Ya.
Tuh. Izin juga untuk memberi tips mungkin yang ingin mendaftar fokus aja dengan melakukan latihan-latihan. Selanjutnya pertanyaan 3, saya sudah mendaftar PPG gelombang 1 tapi belum lolos dan mencoba lagi di gelombang 2. Apakah esai yang sudah dijawab boleh langsung dikirim atau perlu tambahan lagi? Nah, Oke. boleh mendaftar lagi, tetapi barangkali esainya yang menjadi masalah, yang menyebabkan nggak lulus ya. Ya jangan esai yang sudah ditulis. Esai yang sudah ditulis ditelaah lagi, diperbaiki. Mungkin itu salah satu yang menyebabkan Anda tidak diterima gitu ya. Jadi ya pastinya harus diperbaiki dong. Terima kasih Bunda Ica. Apakah ada sanksi bagi peserta yang sudah dinyatakan lulus tapi membatalkan ikut PPG Prajabatan? Oh, wah, jadi sudah lulus tapi ya pasti membatalkan PPG nih. Wah, pastinya ya sayang sekali udah dikasih beasiswa. Integritasnya sudah patut diragukan dan pasti ada konsekuensinya, konsekuensi administrasi. Oke, jadi semua yang mendaftar dibutuh komitmennya semuanya ya. Ya, makanya harus menandatangani fakta integritas. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, apakah biaya pendaftaran PPG Prajabatan bisa tidak menggunakan rekening atas nama pribadi, namun dilakukan menggunakan rekening teman? Maksudnya bagaimana tuh ya, rekening atas nama pribadi? Kalau misalnya mendaftar atas nama rekening orang lain, yang penting asal ada penjelasannya bahwa dana itu dikirim untuk calon mahasiswa, ya saya rasa tidak ada alasan untuk tidak bisa ya. Yang penting jelas bahwa itu pembayaran tersebut diperuntukkan untuk membayar biaya atas nama orang tersebut, bukan atas nama pemilik pemilik rekening gitu. Baik. Semoga terjawab ya teman-teman yang bertanya. Selanjutnya adalah saya akan mendaftar sebagai guru bahasa Inggris. Saya menulis esai, apakah jawabnya menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Kalau untuk coba dilihat persyaratannya. Kalau tidak salah esainya itu semua berbahasa Indonesia. Ya. Jadi karena pertanyaan bahasa Indonesia bisa digunakan bahasa Indonesia seperti itu ya, Bunda? Betul. Oke, sepertinya waktu sudah menunjukkan pukul 16.34. Mohon maaf jika pada kesempatan kali ini kami belum bisa menjawab semua pertanyaan yang disampaikan. Namun jangan khawatir, Bapak Ibu dan sahabat PPG dapat berkunjung ke laman PPG untuk layanan helpdesk dan juga mengikuti perkembangan informasi terbaru di media sosial Direktorat PPG. Oke, baik, sebelum saya menutup acara pada hari ini, apakah Ibu Ica memiliki kata-kata penutup? Kata-kata semangat mungkin, Bunda? Ya, Bapak dan Ibu, menjadi guru adalah profesi abadi sepanjang kehidupan manusia ada. Oleh sebab itu, menjadi guru membutuhkan kita untuk terus belajar. Dan oleh sebab itu sebelum menjadi guru dipersiapkan untuk tangguh terus belajar. Ikutlah PPG Prajabatan untuk menjadi guru profesional. Baik, terima kasih Bunda Ica. Semoga semua yang hadir di sini terinspirasi. Dan kami seluruh panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Bapak Direktur Jenderal Dikdasmen dan Bapak Direktur PPG, serta para narasumber yang sudah hadir, Bapak Romi dan Bunda Ica, serta Bapak Ibu dari guru penggerak dan sahabat PPG yang setia mengikuti acara sosialisasi PPG Prajabatan dari awal hingga akhir. Saya selaku pembawa acara sore hari ini, mohon maaf sebesar-besarnya apabila selama mendampingi sahabat PPG dari awal hingga akhir terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Oke, saya izin pantun. Ke pasar beli buah-buahan,
tetapi mampir ke stasiun dulu. Bersama-sama kita buat perubahan dengan Ayo Jadi Guru. Terima kasih sahabat PPG. Ayo Jadi Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.